Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prenita Suhandi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 63 kelas Kabupaten Berau yang diselenggarakan oleh BPSDM Kaltara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan learning journal saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, yang mana tugas ini diberikan langsung oleh tutor Ibu DRA Mardiana Arsat MH. Smart ASN yaitu ASN yang berkarakter, yang efektif, efisien, inovatif, kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya dalam program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Literasi digital tidak hanya mampu mengoperasikan alat digital, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ada 4 kerangka kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, serta digital safety. Terdapat 4 etika di dalam bermedia digital, yaitu kesadaran. Ketika membuat sesuatu atau postingan di media digital, harus berpikir terlebih dahulu. Kedua, integritas dalam mengunggah suatu informasi, apakah asli atau bukan. Ketiga, tanggung jawab atas apa yang kita lakukan di media digital. Keempat, nilai kebajikan, yaitu dengan menggunakan media digital beserta platformnya untuk berbuat baik. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Yang pertama, kita harus mengetahui kategori mesin komputer, di mana ada komputer, notebook, netbook, tablet, serta telepon pintar. Ada 3 tahap kerja mesin pencari informasi, yaitu penelusuran, pengindeksan, serta pemeringkatan. Ada etika dan etiket yang berlaku di dalam berinternet, di mana etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Ada beberapa hal yang mesti kita waspadai dalam berinternet, seperti hoak, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen ASN, di mana dalam manajemen ASN ini ada 3 pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. ASN terdiri atas 2, yaitu PNS dan P3K, di mana PNS merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, di mana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, di mana kita harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita harus mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN terdiri atas hak PNS dan juga hak P3K, di mana menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS memiliki hak untuk mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Dan menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, P3K berhak untuk mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi, serta perlindungan. Ada 8 kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa kode etik dan kode perilaku ASN yang harus kita ketahui. Di antaranya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Serta melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan. Ada beberapa manfaat sistem merit bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Dan untuk manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu untuk menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen pegawai negeri sipil dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola pikir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin, serta perlindungan. Sekian learning journal yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.